الماجستير وإخواني الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat menghadiri kelas pada pagi hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan dan kita sampaikan dan kita sanjungkan kepada manusia yang paling mulia, itu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Albi Hazimi dan ada Hamam Usama Al-Maududi yang ingin mempresentasikan tentang mata kuliah fikih dalam pembahasan lembaga keuangan dalam Islam. Boleh di next? Oke, ada beberapa submateri yang ingin kami bahas. Yang pertama itu ada konsep riba. Yang kedua ada bunga bagi hasil dan moral spiritual. Lalu ada pengertian perbankan syariah. Lalu ada pengertian asuransi. Boleh di next? Yang pertama itu kita masuk ke dalam konsep riba. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan konsep riba, kita harus mengetahui daripada latar belakang pembahasan kali ini. Di Indonesia lembaga keuangan syariah berkembang pula untuk selain daripada perbankan seperti lembaga asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, DPLK, dana pensiun lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, badan wakaf, badan amil zakat, BMT atau Baitul Almal wa Tamwil, dan lain-lain. Perkembangan lembaga keuangan syariah ini diikuti dengan perkembangan regulasi mengenai hukum ekonomi syariah yang merupakan payung hukum berlakunya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lalu dengan adanya regulasi tentang hukum ekonomi syariah, untuk lembaga keuangan syariah, selain untuk perbankan, terdapat pula regulasi tentang asuransi berbasis syariah, seperti untuk perusahaan asuransi takaful, Manulife Syariah, Allianz Syariah, AIA Syariah, Prudential Syariah, Sinarmas Syariah, Bumi Putra Syariah, dan lain-lain. Boleh di next? Nah, setelah kita masuk ke dalam pembahasan tentang keseluruhan daripada pembahasan kali ini, kita masuk ke dalam submaterinya. Yang pertama itu ada pengertian riba. Secara bahasa atau lugha, menurut Ar-Razi, riba berarti tambahan. Lalu berarti tambahan al ini didukung sebagai sebuah ungkapan roba al-syai, yarbu arba al-roju iza amala fil ar-riba. Senada dengan Ar-Razi, Al-Sobuni berpendapat bahwa riba adalah tambahan secara mutlak. Demikian pula Al-Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifatnya menjelaskan bahwa riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Lalu secara terminologis, menurut Al-Sobuni, riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai perumbangan dari masa peminjam. Al-Jurani mendefinisikan riba sebagai tambahan atau kelebihan yang tiada bandingannya bagi salah satu orang yang berakad. Boleh di next. Lalu ada macam-macam riba. Yang pertama itu ada riba dari utang piutang. Riba dari utang piutang ini ada dua jenis, yaitu ada riba qard dan riba jahiliyah. Kita masuk ke dalam riba qard terlebih dahulu. Maksud dari riba qard ini adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah diisyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjaman mengembalikan pinjamannya.
Misalnya kita ambil contoh, Adli meminjam uang kepada Amel sebesar 100.000. Dalam waktu 1 tahun dalam perjanjiannya Amel harus mengembalikan sebesar 110.000 kepada Adli. Uang sebesar 100.000 yaitu selisih antara 110.000 dan 100.000 adalah riba. Maksudnya selisih yaitu 10.000-nya. Lalu yang kedua ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah merupakan riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjaminya. Apabila peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan, kelebihan atas pokok pinjaman ini ditulis dalam perjanjian sehingga mengikat pada pihak peminjam. Kita ambil contoh, Akhi Putra meminjam uang sebesar 100.000 kepada Arya dengan jangka waktu pengembaliannya 1 bulan. Lalu dalam perjanjian tersebut, Akhi Putra tidak bisa mengembalikan pinjamannya dalam 1 bulan, maka setiap bulan keterlambatan pembayarannya akan dikenakan tambahan 2% dari pokok pinjamannya. Dalam contoh ini, misalnya Akhi Putra ini melunasi pinjamannya pada bulan kedua, maka Akhi Putra ini akan membayar sebesar 102.000, 102% atau daripada 100.000. Kelebihannya maksudnya 120.000 ya. Kelebihan pembayaran dari pokok pinjaman ini sebesar 20.000 adalah riba. Jadi di kalangan kita tuh banyak yang terjadi dalam riba qard maupun riba jahiliyah. Lebih banyaknya kalau dalam keberlangsungan hidup sebagai teman-teman ya, itu lebih ke riba qard, tapi adanya kerentenir itu biasanya ke riba jahiliyah. Lalu ada yang kedua, boleh di next. Ada riba dari transaksi jual beli. Maksudnya di sini ada 2 macam juga daripada riba dari transaksi jual beli. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Maksud dari riba fadl ini adalah tambahan yang diberikan atas pertukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Barang yang menjadi objek pertukaran ialah termasuk dalam jenis barang ribawi. 2 pihak melakukan transaksi pertukaran barang yang sejenis, namun satu pihak akan memberikan barang ini dengan jumlah kadar atau takaran yang lebih tinggi. Maka kelebihan atas kadar atau takaran barang ribawi yang dipertukarkan merupakan riba. Kita ambil contoh, Sofia membutuhkan uang receh ribuan sebanyak 100 lembar atau sejumlah 100.000. Sofia tidak memiliki uang receh, maka dia menukarkan uang 1 lembar pecahan 100.000 dan Aisyah memberikannya 98 lembar uang pecahan yang berupa uang pecahan tersebut 1.000-an, sehingga Sofia hanya menerima uang sebesar 98.000. Aisyah mendapat keuntungan atas pertukaran uang dengan mata uang yang sama sebesar 2.000. Keuntungan atas pertukaran uang dengan uang pada mata uang yang sama dengan jumlah yang berbeda merupakan transaksi riba. Contoh lain, pertukaran antara gandum 100 kilo dengan ditukar dengan gandum 105 kilo merupakan praktik riba. Lalu yang kedua ada riba nasi'ah. Maksudnya adalah pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dan yang lainnya, pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan dengan kuantitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang. Kita ambil contohnya lagi. Pada 20 November 2023, Syifa meminjam beras kepada Alwiyah 100 kilo. Pada 21 November 2023, Syifa akan mengembalikan beras ini sebanyak 110 kilogram. Perbedaan waktu ini membuat pihak penerima barang harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih tinggi. Hal ini tergolong transaksi riba yang dilarang. Nah, dari 2 poin ini, mungkin yang marak terjadi terhadap kita ya dalam kehidupan itu yang riba fadil, karena biasanya tuh pertukaran uang dengan uang ataupun sejenisnya itu terjadi pada saat menjelang Idul Fitri. Itu kita
memakai ya jasa-jasa yang ada di pinggir jalan misalkan dan lain-lain. Nah itu yang kami dapat atau kami simpulkan itu termasuk ke dalam riba. Lalu boleh di next, ada asbabun nuzul ayat-ayat riba. Suatu keharusan untuk mengetahui latar belakang asbabun nuzul larangan ayat riba, ayat agar bisa memahami pembahasan riba secara mendasar. Tanpa mengetahui sebab melatar belakangnya akan menjadikan pemahaman yang kurang lengkap terhadap masalah riba. Secara historis, ada beberapa versi atau riwayat yang menjadi latar belakang turunnya ayat larangan riba, khususnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 dan Al-Imran ayat 130 sampai 131. Lalu umumnya para mufasir dengan mengutip dari Tabari ya, berpendapat bahwa Al-Baqarah 275 sampai 279 khususnya ayat 275 turun ayat ini turun disebabkan oleh pengamalan paman Nabi Muhammad SAW Abbas bin Abdul Muttalib dan Khalid bin Walid yang bekerjasama meminjamkan uang kepada orang lain dari Saqif bin Bani Amr sehingga keduanya mempunyai banyak harta ketika Islam datang. Lalu ada sumber lain mengatakan bahwa Bani Amr bin Ibn Umair Ibn Auf mengambil riba dari Bani Mughirah apabila tiba waktu pembayaran yang telah dijanjikan. Maka utusan datang ke Bani Mughirah untuk mengambil tagihan. Lalu ketika pada suatu waktu Bani Mughirah tidak mau membayar dan hal tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, ikhlaskanlah atau kalau tidak siksa yang pedih dari Allah. Sedangkan sebab turunnya Quran surah Al-Imran ayat 130 sampai 131 menurut satu riwayat dari Apo disebutkan bahwa Bani Saqif mengambil riba dari Bani Mughirah apabila tiba waktu pembayaran datang utusan dari Bani Saqif datang untuk menagih. Kalau tidak membayar disuruh menunda dengan syarat menambah sejumlah tambahan. Berikut adalah sebabun nuzul ayat riba. Boleh di next. Boleh di next. Ada tahapan pelarangan riba. Ada menurut Al-Maraghi ya, tahap-tahap pembicaraan Al-Quran tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang khamr atau minuman keras, yakni ada 4 tahap dalam pengharamannya, sementara Ali As-Sobuni menggambarkan secara detail tahap-tahapnya. Yang tahap pertama, Allah menurunkan surah Ar-Rum ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun." Yang artinya adalah, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itu adalah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Maksud dari ayat ini diturunkan di Mekah yang pada dasarnya belum menyatakan secara tegas mengenai keharaman riba. Namun dalam ayat tersebut mengindikasikan kebencian Allah terhadap praktik riba dan tidak adanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu tahap yang kedua, boleh di next. Tahap yang kedua, riba digambarkan sebagai suatu hal yang buruk ya. Allah Subhanahu wa taala mengancam akan memberikan balasan keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Pada tahap ini Allah menurunkan Quran surah An-Nisa ayat 160 sampai 161 yang berfirman, "Fa bizulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim 'an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum 'adaban alima." Yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak yang menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba pada sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan
makanan harta benda orang yang dengan jalan yang batil, maka kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka yang yaitu siksa yang pedih. Quran surah An-Nisa ayat 160 sampai 161. Maksud dari ayat ini, ayat ini termasuk ayat madaniyah ya, yang memberi pelajaran bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perilaku orang Yahudi yang telah diharamkan untuk memakan riba. Namun mereka tetap tuh memakannya. Allah Subhanahu wa taala mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang tetap memakan riba. Ayat ini memang bukan merupakan dilalah keharaman ya, atau dalil keharaman riba bagi kaum muslimin, akan tetapi memberi gambaran yang buruk terhadap praktek riba. Jadi pada tahap kedua ini belum ada dalil keharamannya, namun Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya gambaran yang buruk terhadap praktek riba tersebut. Boleh di next. Lalu ada tahap ketiga, tahap pelarangan riba. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Pada tahap ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surah Al-Imran ayat 130 yang berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Quran surah Al-Imran ayat 130. Pada ayat ini menurut As-Sabuni, ayat ini termasuk madaniyah ya, yang di dalamnya telah menerangkan keharaman riba secara jelas, namun bersifat tidak bersifat kuli ya. Bersifatnya masih juz'i, tapi tidak bersifat kulli. Sebab pengharamannya hanya ditujukan pada riba al-fasihi, riba yang sangat buruk dan keji, di mana dengan riba tersebut hutang seseorang dapat menjadi berlipat-lipat. Nah, dari tahap ketiga ini kita mendapatkan pelajaran apabila kita ingin, ketika kita dalam kesulitan dalam ekonomi, kita jangan sampai pinjol ataupun berhutang kepada rentenir yang melipatkan hutang-hutang kita dengan bunga-bunga yang besar. Boleh di next. Lalu ada tahap yang terakhir nih, tahap keempat. Tahap keempat merupakan tahap yang terakhir dengan diturunkannya surah Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu atau kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Pada tahap ini Allah Subhanahu wa taala dengan jelas tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, baik sedikit maupun banyak, dan pengharamannya bersifat kulli dan qat'i. Ayat ini merupakan ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Lalu boleh di next. Selanjutnya ada dampak negatif riba. Yang pertama itu kita akan membahas daripada dampak ekonominya nih. Dampak ekonomi, yaitu yang pertama di inflasi. Inflasi maksudnya komponen bunga dimasukkan ke dalam komponen biaya. Perusahaan yang memperoleh pinjaman dari bank harus membayar sejumlah bunga. Biaya bunga dibebankan pada komponen harga pokok. Harga pokok akan berpengaruh pada harga jual barang, sehingga harga jual barang akan meningkat karena di dalamnya ada unsur bunga yang dibebankan kepada pembeli. Secara rasional, pembeban bunga kepada pembeli akan menaikkan harga sehingga akan menyebabkan inflasi. Jadi sebenarnya tuh dari kenaikan harga-harga pokok maupun apapun itu bisa disebabkan daripada peminjaman perusahaan tersebut terhadap bank, sehingga
adanya bunga yang terlalu tinggi dan juga perusahaan tersebut meningkatkan daripada harga jualnya, sehingga yang terbebankan daripada tersebut adalah rakyat-rakyat yang kekurangan atau minim daripada ekonomi. Selanjutnya, ketergantungan ekonomi. Maksudnya apa? Peminjaman akan selalu membayar bunga kepada pemberi pinjaman. Lalu pembayaran pinjaman pada umumnya tidak dilakukan secara sekaligus, akan tetapi dilakukan dengan cara angsuran. Angsuran pinjaman terdiri dari unsur pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga selama jangka waktu tertentu. Pembayaran angsuran pinjaman akan menimbulkan kecenderungan bagi peminjam untuk melakukan pinjaman lagi setelah lunas, sehingga terdapat ketergantungan bagi pihak peminjam terhadap pemberi pinjaman. Pembayaran pinjaman pokok akan mengurangi sisa pinjamannya, namun pembayaran bunga merupakan beban daripada pihak peminjam ya. Ini ketergantungan daripada ekonomi tidak lepas daripada kita sebagai makhluk hidup gitu ya. Lalu dampak negatifnya dari dampak sosial nih, ada ketidakadilan dan ketidakpastian. Lalu ketidakadilan, maksudnya apa? Bunga akan diterima oleh pihak pemberi pinjaman, sedangkan pihak peminjam akan membayar bunga. Pemberi pinjaman akan menerima bunga sebagai pendapatan. Nah, sebaliknya peminjam akan membayar bunga sebagai pengeluaran. Pemberi pinjaman akan selalu diuntungkan karena mendapat bunga dari peminjam. Sebaliknya peminjam akan selalu rugi karena dibebani biaya atau uang yang dipinjam. Jadi ibaratnya yang tadi sudah diambil contoh ya, misalkan Hama minjam uang, terus saya kasih bunga, terus juga nanti bunganya Hama membayar. Jadi itu ketidakadilan antara peminjam dengan yang dipinjam atau yang meminjamkan gitu. Lalu yang kedua ada ketidakpastian. Ketidakpastian ini peminjam akan selalu membayar bunga sesuai dengan persentase yang telah diperjanjikan. Pemberi pinjaman tidak mempertimbangkan apakah dana yang dipinjamkan kepada peminjam telah digunakan untuk usaha dan menghasilkan keuntungan. Pemberi pinjaman selalu mendapatkan keuntungan meskipun peminjam menderita kerugian. Nah, ini ketidakpastian ini kita harus, jadi ketika kita dalam kondisi ingin meminjam, kita harus jelas nih, tidak adanya riba dan tidak adanya bunga yang tinggi gitu, sehingga adanya kepastian dalam transaksi pinjam dan meminjam gitu. Boleh di next. Halo, minum dulu ya. Lalu yang selanjutnya yang kedua itu ada bunga bagi hasil dan moral spiritual. Boleh di next. Nah, setelah kita mengetahui ya riba itu apa, riba bagaimana, dan apa aja itu riba, kita sudah Ana jelaskan tadi. Lalu kita masuk nih, tadi ada pembahasan daripada bunga. Wah, bunga itu apa? Bunga itu flower. Nah itu bunga itu. Nah, maksud dari bunga di sini tuh bukan bunga itu tumbuhan ya, tapi bunga itu adalah biaya yang harus dibayarkan saat meminjam uang. Selain itu, seseorang bisa mendapatkan bunga saat meminjamkan uangnya. Biasanya ketika meminjam uang kepada lembaga keuangan seperti bank, akan dikenakan bunga per bulannya dan diwajibkan untuk membayarnya. Kita ambil contoh lagi nih. Putra Maulana meminjam uang kepada bank sebesar 15 juta. Lalu kepada bank, dengan bank ini mengeluarkan bunga sebesar 2% per bulan, maka Putra Maulana harus membayar bunga sebesar 15 juta dikali 2% sama dengan 300.000 per bulannya. Lalu ada yang kedua adalah bagi hasil. Dilansir dari Tirto, sama seperti bunga, bagi hasil juga diberikan bank kepada nasabah sebagai balas jasa dan jumlah uang yang dibayarkan kepada nasabah jika ia memiliki pinjaman kepada bank. Hanya saja bagi hasil memiliki sistem yang lebih berbeda jika dibandingkan dengan bunga. Pasalnya sistem ini dijalankan oleh bank syariah. Lalu bagi hasil sendiri ini memiliki 3 macam akad, yaitu ada mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Mudharabah apa? Mudharabah adalah akad kerjasama antara pihak bank dan nasabah, di mana nasabah
akan memberikan modal usaha, sementara bank menjadi pihak yang melakukan investasi atau usaha. Musyarakah, musyarakah ada musyarakah. Apa sih? Maksudnya musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu. Lalu ada murabaha. Murabaha adalah akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan aktivitas jual beli barang dengan tambahan keuntungan untuk bank syariah. Lalu sama seperti bunga bagi hasil merupakan beberapa skema yaitu profit sharing, gross profit sharing, dan revenue sharing. Lalu yang ketiga ada moral spiritual. Moral menurut Gunarsa adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Istilah moral sendiri berasal dari kata mores yang berarti tata cara dalam kehidupan, adat istiadat atau kebiasaan. Lalu moral ini merupakan standar baik dan buruk yang ditentukan oleh individu dengan nilai-nilai sosial, budaya di individu sebagai anggota sosial. Sedangkan spiritual adalah perkembangan atau tahap seseorang membentuk kepercayaan baik berupa kepercayaan terhadap agama maupun adat. Jadi yang dapat disimpulkan, moral spiritual adalah ketika seseorang yang hidup berkaitan dengan aturan seperti akhlak, tabiat, dan sebagainya dalam berinteraksi dengan kelompoknya, namun tetap memperhatikan aturan agama atau kepercayaan terhadap agama atau adat istiadat setempat. Boleh di next. Nah, kita akan membedah nih perbedaan bunga dan bagi hasil. Tadi sempat disinggung bahwasanya bagi hasil agak mirip dengan daripada bunga. Nah, ini kita agak bukannya agak beda, tapi benar-benar kita akan bedah nih perbedaan bunga dan bagi hasil. Poin yang pertama, di bunga itu besarnya bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua pihak yang melaksanakan perjanjian dengan asumsi bahwa pihak penerima pinjaman akan selalu mendapatkan keuntungan. Lalu di bagi hasil ditetapkan dengan rasio nisbah yang disepakati antara pihak yang melaksanakan akad pada saat akad yang berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian. Lalu yang kedua, besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan persentase bunga dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjamkan. Lalu di bagi hasil yang kedua, besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang diperjanjikan dikalikan dengan jumlah pendapatan dan keuntungan yang diperoleh. Selebihnya bisa terlampir. Ini perbedaan-perbedaan yang ada di bunga dan bagi hasil. Boleh di next. Nah, tadi Ana sudah banyak berbicara tentang riba, bunga, bagi hasil, moral spiritual. Mungkin ini istirahat terlebih dahulu dan dilanjutkan oleh Akhi Hamam Uam. Dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Blok suara ada jelas sekali, Akhi. Ya, syukur atas pimpin presentasi dan penjelasannya dari saudara Ali. Tadi sudah disinggung mengenai riba itu apa dan bunga serta bagi hasil dan semua itu seperti apa. Mungkin ada menjelaskan terkait dua bab terakhir dua submateri terakhir yaitu tentang perbankan syariah dan asuransi syariah. Dan kita masuk ke pasnya dari perbankan syariah. Bank yang kita ketahui itu menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah, yang mana bank merupakan lembaga yang dipakai oleh masyarakat dan berbagai macam kalangan dalam menemukan dananya secara aman. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana pastinya. Karena masyarakat dapat secara langsung mendapatkan pinjaman dari bank sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Mungkin dari teman-teman sudah mendengar kalau bank itu isinya tuh adalah meminjam uang atau berkaitan dengan transfer gitu. Nah, dalam bank ini menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat yang kemudian menyalurkan dananya itu pada masyarakat itu sendiri dengan tujuan mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
yang mana ada fungsi pokok dari bank itu, yaitu untuk masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat yang mana disebut sebagai financial intermediary. Boleh next. Yes. Nah, tadi pengertian bank secara umum. Selanjutnya pengertian bank syariah. Kan bank itu ada bank profesional dan ada bank syariah. Karena kita konsepnya lembaga keuangan dalam Islam, kita fokusnya kepada bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, berbeda dengan bank konvensional. Tetapi menerima atau membuatkan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan kata-kata di perjanjian. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah lainnya. Itu mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak milik dana. Yang mana fungsi lainnya itu menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha. Bank syariah itu sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank, kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Di mana investor yang mendapatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil ya, tadi sudah disinggung oleh Saudara Albi, atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Karena konsepnya adalah bank syariah harus mengutamakan prinsip Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada dalam akad jual beli dan kerjasama usaha. Yang mana imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan atau bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam. Boleh next. Ya, kita tadi sudah disinggung mengenai pengertian bank secara umum dan bank syariah. Selanjutnya kita bahas ke tujuan dan fungsi dari bank syariah itu apa. Coba kita ke tujuan. Kami mengambil tujuannya dari OJK, merupakan lembaga resmi keuangan Indonesia. Itu bank syariah itu dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah yang tadi sudah saya singgung. Terus juga ada demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Mana tujuan bank syariah yaitu untuk yang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Selain tujuan, bank syariah juga memiliki fungsi yang mungkin tadi sudah ada gambarannya, yaitu fungsi dari bank syariah itu untuk apa. Nah, untuk perdetailan dari fungsi bank syariah yaitu ada 4. Yang pertama, bank syariah dan unit usaha syariah atau disingkat UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak memberi wakaf atau wakif. Keempat, pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada poin kedua ayat kedua dan 3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Boleh next. Selanjutnya ada perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional. Kita mengambil perbedaan ini adalah secara dasar, mungkin secara detail atau sebagainya. Perbedaan dari perbankan syariah dan konvensional. Pada bank konvensional itu menggunakan prinsip bebas nilai, sementara bank syariah berinvestasi pada usaha yang halal. Maksud dari bebas nilai di sini ialah bank konvensional tersebut tidak memberikan pertimbangan moral atau etika yang tadi disebutkan oleh saudara lebih mengenai moral spiritual, tidak mengutamakan moral dan etika dalam memberikan pinjaman atau layanan keuangan lainnya, yang mana bank konvensional itu hanya berfokuskan atau mengutamakan pada keuntungan finansial
tanpa mempertimbangkan dampak sosial atau lingkungan dari kegiatan mereka. Itu bebas nilai ini sudah menjadi perdebatan beberapa tahun terakhir karena bank yang seharusnya mengutamakan aspek moral dan etika, namun pada bank konvensional ini dia hanya fokus pada keuntungan saja dan mengabaikan yang namanya moral dan etika atau spiritual. Lalu maksud dari bank syariah berprestasi pada usaha yang halal itu karena bank syariah itu menerapkan prinsip syariah yang mana dalam kegiatan usaha itu harusnya berbeda dari unsur riba, masyir, gharar, dan hal-hal yang dilarang lainnya. Yang mana tadi sudah disinggung mengenai riba adalah pengambilan keuntungan yang tidak adil dari orang lain, sedangkan masyir adalah kegiatan perjudian, dan gharar adalah kegiatan yang mengandung unsur ketidakpastian. Selanjutnya, perbedaan kedua yaitu pada bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan pada bank syariah berdasarkan asal bagi hasil yang mana ada 3 pokok yang nanti dijelaskan. Salah satunya adalah mudharabah, terus ada bargain keuntungan dan fee. Lalu ketika ada besaran bunga di bank konvensional tetap, sementara bagi hasil di bank syariah berubah-ubah tergantung kinerja usaha. Ini maksudnya kalau bank konvensional sudah menetapkan bunga sekian persen atau 2%, maka selanjutnya akan tetap tidak ada berubah. Berbeda dengan bank syariah ketika menetapkan bagi hasil akan berubah-ubah karena tergantung dari usaha yang didirikan oleh orang tersebut. Selanjutnya, bank konvensional berorientasi pada laba, sementara bank syariah berorientasi profit dan falat, di mana kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu kelima ada pola hubungan bank konvensional debitur dan kreditur, sementara bank syariah pola hubungan yang digunakan kemitraan, musyarakah dan mudharabah, penjual pembeli, murabaha, salam dan istisna, terus ada sewa menyewa atau ijarah, debitur dan kreditur juga ada, dan dalam pengertian ikuti holder atau corp. Terus yang terakhir ada di dalam bank konvensional tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sementara di bank syariah ada dari Dewan Pengawas Syariah tersebut. Boleh mungkin selanjutnya kita ingin tahu apa sih kegiatan dari bank syariah tersebut. Kegiatan bank usaha kegiatan usaha bank syariah di Indonesia jenis-jenis kegiatan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang pada pasal 19 hingga 21. Kemudian pasal itu mengatur jenis-jenis kegiatan usaha bank umum syariah. Terus ada unit usaha syariah atau UUS dan bank pembiayaan rakyat syariah. Boleh next. Nah, kegiatan bank syariah itu ada tiga poin yang itu kami mengambil dari buku PAI terbitan Kemdikbud, yang mana poin pertama yang pertama poin pertama adalah penghimpunan dana, yang mana penghimpunan dana di kategori ini ada dua, ada prinsip pada wadiah dan prinsip pada mudharabah. Yang prinsip pada wadiah itu kita ketahui sebagaimana bahwa wadiah adalah titipan, maka penitip dapat mengambil uang yang dititipannya di bank kapanpun waktunya. Selama ini ada dua jenis wadiah, yaitu wadiah yang belum, yaitu jika belum diambil penitip dapat digunakan oleh pihak yang dititipkan. Sedangkan wadiah yang amanah, pihak yang dititipkan tidak boleh menggunakan uang dari penitip. Selanjutnya ada mudharabah. Dalam prinsip mudharabah ini terjalin kerjasama antara pemilik dana dengan orang yang mengelola dana tersebut. Di mana prinsip mudharabah ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu ada mudharabah mutlaqah, pada memberi kuasa penuh pada pengelola uang untuk menjalankan usaha apapun. Terus ada mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik uang punya batasan tertentu untuk menggunakan uangnya. Sedangkan mudharabah mushtarakah, yaitu pengelola ikut serta menanamkan modal dalam sebuah investasi. Lalu yang poin kedua, kegiatan bank syariah yaitu ada penyaluran dana. Penyaluran dana di sini ada tiga metode, yaitu ada jual beli, investasi dan sewa menyewa. Dalam kegiatan jual beli, bank syariah memiliki tiga macam skema yang meliputi mudharabah, salam, dan istisna. Yang mana dari ketiga itu mudharabah itu penjual dan pembeli menyepakati keuntungan yang nantinya diambil oleh masing-masing. Sedangkan salam, pembeli
mesti melunasi pembayaran sebelum mendapatkan barang. Sedangkan istisna yang bukan bahasa dari Nahwu, beda dari bahasa Nahwu. Sisa di sini itu pembeli memberi arahan pada penjual untuk menyediakan barang yang sesuai kualifikasi dan penjualnya sesuai kesepakatan yang terjadi antara keduanya. Lalu investasi. Nah, investasi dari ini adalah skemanya ada dua, itu ada mudharabah dan musyarakah. Pada mudharabah kegiatan investasi dijalankan berdasarkan persetujuan pemodal dan pengelola. Jadi antara kerjasama di antara kasih modal dan yang mengelola dari modal tersebut. Nah, jika untung, keduanya akan membagi hasil. Namun jika rugi, hanya pengelola modal yang mendapatkan bagiannya. Adapun musyarakah merupakan investasi beberapa pihak untuk tindakan kegiatan usaha yang halal. Jika untung, uang akan dibagikan sesuai dengan porsi modal yang mereka tanam, lalu kerugian pun dihitung berdasarkan banyaknya modal yang ditanam mereka. Lalu yang ketiga adalah sewa menyewa. Sama seperti investasi, sewa menyewa pada bank syariah memiliki dua jenis, yaitu ada ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Pada ijarah ini yaitu pembinaan hak pakai barang atau jasa dalam kurun waktu yang ditentukan tanpa balik nama kepemilikan. Sedangkan yang ijarah muntahiyah bitamlik yaitu pihak yang menyediakan barang berjanji untuk menjual barang yang tersebut di akhir periode penyewaan. Lalu yang kegiatannya ketiga dari bank syariah yaitu jasa pelayanan. Yang mana jasa pelayanan ini ada 4. Itu ada wakala, yaitu pada akad wakala serah terima yang diserahkan pada orang yang ternyata tidak dapat unit perpisahan. Yang mana orang yang diberikan amanah itu tidak dapat diganti hingga orang tersebut dapat melakukan tugasnya secara baik dan sempurna. Terus kedua ada hawala, di mana berbeda dengan akad wakala, hawala ini gunakan salah satu pihak memindahkan tagihan pada orang lain yang memiliki hutang terhadap orang yang ditagih. Selanjutnya kafalah. Di akad kafalah ini seorang atau pihak kedua diberikan jaminan oleh pihak pertama. Dengan begitu pembayaran dapat dilakukan oleh pihak pertama kendati yang nantinya mendapatkan hak atas barang yang mana yang mendapatkan barang tersebut adalah pihak kedua. Selanjutnya yaitu keempat ada ron. Akad ron ini berarti menahan aset nasabah sebagaimana jaminan. Yang mana biasanya penahanan aset ini dilakukan ketika seseorang melakukan peminjaman uang ke bank, yang mana mungkin akad ron ini yang biasa kita kenal dalam kehidupan itu sebagai akad gadai. Gitu. Ini tuh penjelasan mengenai perbankan syariah secara tidak terlalu mendetail. Dan next, mungkin kita bahas selanjutnya itu asuransi. Ya, mungkin asuransi di sini ada asuransi secara umumnya seperti apa dan asuransi syariah. Asuransi secara umum. Istilah asuransi berasal dari bahasa Latin yaitu assurare, yang berarti meyakinkan orang. Kata ini kemudian dikenal dalam bahasa Prancis yang sebagai assurance. Asuransi dapat diartikan sebagai persetujuan di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mendapatkan premi untuk mengganti kerugian atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu. Yang mana Subekti dalam bukunya memberikan definisi mengenai asuransi, yaitu asuransi atau tanggungan itu suatu perjanjian termasuk dalam golongan perjanjian untung-untungan. Menurut Abbas Salim dalam bukunya memberikan definisi bagi asuransi menurut Abbas Salim adalah suatu kemauan untuk mendatangkan kerugian-kerugian kecil atau sedikit yang sudah pasti sebagai pengganti substitusi kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Menurut Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD bab 9 pasal 246 bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikat diri pada seorang tertanggung yang tadi yang sudah dijelaskan. Mungkin kesimpulan dari pengertian asuransi secara umum adalah perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dengan penanggung untuk mengatasi resiko yang belum pasti akan terjadi, yang mana pihak tertanggung harus membayarkan premi dengan jumlah tertentu kepada pihak penanggung sebagai jaminan bayaran ketika ada kerugian. Lalu ada asuransi syariah. Dalam bahasa Arab, asuransi syariah ini disebut sebagai ta'min, yaitu dan penanggung disebut sebagai mu'amin.
sedangkan tertanggung disebut sebagai mu'amman lahu atau mustamin. Menurut terminologi, asuransi syariah adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, di mana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang, baik terhadap diri sendiri atau usahanya diakibat oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, ataupun usia tua. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21 DSN MUI 10 tahun 2011 bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru. Itu memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad, yaitu perikatan yang sesuai dengan syariah. Boleh next? Dasar hukum asuransi syariah. Dasar hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu ada dasar hukum menurut Islam dan dasar hukum positif. Yang mana dalam Quran Surat Al-Maidah berbunyi, "Wata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa atau pelanggaran, dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dan dalam ayat ini membuat kita perintah amr, yaitu tolong menolong antara sesama manusia dalam bisnis asuransi ini terlihat dalam praktek kerelaan, di mana anggota nasabah untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana tabarru yang tadi disinggung, yang berbentuk rekening tabarru yang berfungsi untuk menolong salah satu anggota yang sedang mengalami musibah. Ya, jadi dasar hukum inilah yang menjadi dasar dari asuransi syariah yang berkembang pada saat ini, yaitu dalam bentuk semangat tolong menolong, bekerjasama dan profesi hingga peristiwa yang membawa kerugian. Mungkin hanya saja dalam sumber Al-Quran dan As-Sunnah mungkin belum ditemui prinsip-prinsip yang berkaitan dengan operasi asuransi syariah. Karena Al-Quran sendiri tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti apa yang kita rasakan saat ini, yang mana hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi secara nyata dalam Al-Quran. Dimana walaupun begitu, Al-Quran masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong menolong, kerjasama, dan semangat untuk proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa yang akan mendatang. Selanjutnya adalah hukum positif. Boleh next? Selain hukum Islam yang tadi sudah saya jelaskan, operasional asuransi syariah didasarkan pada hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dalam peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Landasan hukum positif yang tadi sebenarnya tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dan kaitannya dengan kegiatan administrasi. Di mana ketentuan asuransi syariah ini memiliki ketentuan hukum, maka perlu dibentuk peraturan termasuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun dirasakan belum memberikan kepastian hukum yang kuat. Yang mana peraturan tersebut berasal dari keputusan Menteri Keuangan di atas pada tahun 2000 dan 2003. Next. Tentunya ada pandangan ulama tentang asuransi syariah. Mungkin di sini pandangan ulamanya ada 3 pokok. Kita ada yang mengharamkan, menghalalkan, dan ada yang sebagai mengharamkan dan sebagai menghalalkan, atau membolehkan. Yang pertama ada kelompok yang mengharamkan. Dan cara ulama yang mengharamkan asuransi adalah Ibnu Abi Said Sadiq, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Sadiq Abdul Rahman Al-Gharyani, Yusuf Qardawi, Abdullah Al-Qalqili, Muhammad Bakhit Al-Mut'i, Muslihuddin Sayyid Hamid Hasan, Al-Yafi, serta Majelis Ulama Fikih. Mungkin mengapa
mungkin ada alasan mengapa asuransi itu diharamkan. Ada beberapa alasan mungkin yang beberapa kelompok tadi mengharapkan asuransi, yang mana karena ada asuransi ini mengandung gharar atau ketidakjelasan yang sangat nyata yang dilarang agama Islam dalam semua transaksi dengan dalil hadis sahih Rasulullah SAW itu melarang jual beli kerikil dan jual beli barang. Lalu ada alasan lainnya karena akad asuransi ini mengandung makna judi yang mana diharapkan dalam Islam. Asuransi dikatakan sebagai judi karena asuransi merupakan akad yang salah satu dari pelaku akad tersebut harus membayar pada pihak asuransi dengan kesepakatan pilih sesuatu. Selain kedua alasan tadi juga alasan kenapa asuransi diharamkan yaitu karena mengandung riba fadlan dan riba rasyia yang diharamkan dalam Islam. Di mana akad dari asuransi itu kesepakatan antara pihak asuransi dan nasabah. Dalam ketentuannya nasabah berjanji akan membayar premi secara berkala sebagai pengganti dana klaim jika terjadi musibah. Dana klaim tersebut terkadang jumlahnya sama dengan jumlah premi yang dibayar. Terkadang lebih sedikit atau lebih banyak. Jika jumlahnya sama, maka itu termasuk riba nasia. Dan jika lebih banyak, maka tersebut dalam riba fadl. Selanjutnya ke kelompok yang membolehkan. Kelompok yang membolehkan diantaranya ada Murtadha Murtadhari, Abdul Wahab Khalaf, Muhammad Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Muhammad Nijatullah Siddiq, Muhammad Mustar, Muhammad Al-Bah, Muhammad Dasuki, Muhammad Ahmad dan Mustawa Al-Zarqa. Mungkin alasannya dibolehkannya itu pada kaidah fikih yaitu asal sesuatu adalah boleh. Kan asal bola berdajal itu adalah boleh kecuali ada sesuatu yang mengharapkan. Karena sesuatu yang boleh dan boleh transaksi baru, artinya semua jenis transaksi dilakukan oleh manusia selama bermanfaat dan tidak ada dalil yang mengharamkannya maka diperbolehkan. Yang mana asuransi merupakan kategori transaksi manusia yang bermanfaat dan mungkin tak ada dalil khusus yang melarangnya. Mungkin ada alasan lain mengapa dibolehkan karena asuransi itu mengandung maslahah. Artinya asuransi dengan maslahah atau kebaikan serta tujuan agama dan hukum bisa dibangun di atas maslahah tersebut jika tidak ada dalil nakli yaitu yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak, yang mana asuransi menguntungkan kedua belah pihak serta asuransi mengandung kepentingan umum sebab premi-premi yang terkait dalam investasi dalam kegiatan bangunan serta asuransi juga termasuk syirka ta'awuniyah, yaitu usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong menolong. Boleh next. Selanjutnya kelompok yang mengharamkan sebagian dan membolehkan sebagian. Kelompok membolehkan asuransi berbagai berbasis sosial. Ini mengharamkan yang berbasis bisnis. Mungkin yang dimaksud dari mengharamkan sebagian dan membolehkan sebagian. Itu diantaranya adalah adalah Muhammad Abu Zahra, Wahab Az-Zuhaili, Mustawa Al-Zarqa yang tadi membolehkan. Yaitu dengan alasan yang sama dengan pendapat pertama ketika mengharamkan asuransi dan menggunakan alasan kelompok kedua ketika membolehkan asuransi. Abu Zahra berpendapat bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Sedangkan asuransi yang bersifat bisnis komersial tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Boleh next. Mungkin itu tadi biasa mengenai pandangan ulama tentang asuransi. Selanjutnya adalah perbedaan asuransi syariah dan profesional. Yang tadi Anda sudah jelaskan ada perbedaan bank asuransi dan profesional, sedangkan ini adalah asuransi syariah dan profesional. Pertama, prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli atau tolong menolong atau ta'awun, di mana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan, sedangkan akad asuransi profesional bersifat tadabuli, yaitu jual beli antara nasabah dengan perusahaan. Dan yang kedua, dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah yang tadi premi itu yang sudah singgung beberapa kali terkait premi, diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. Ini tuh yang membedakan, yang menonjol dari syariah dan konvensional itu daripada bunga dan bagi hasil.
Yang ketiga, premi terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan tersebut. Perbedaan keempat, keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan fisik bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Yang mana disebutkan tadi bahwa konvensional itu dia mengutamakan pada fokus pada finansial atau keuntungan. Jika tak ada klaim, nasabah tak oleh alias sia-sia atau nol atau kosong. The next, mungkin sekian paparan materi ya tadi dari Ane mengenai perbankan syariah dan asuransi syariah. Oke, Ane kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Akhi Ahmad Musama Al-Maududi Al-Mujahidin atas pembahasannya. Kita ini izin memaparkan terlebih dahulu kesimpulannya, lalu kita nanti dilanjut sesi tanya jawab jika dapat waktunya memungkinkan. Kesimpulannya dapat disimpulkan dari pembahasan di atas bahwasanya lembaga keuangan dalam Islam merupakan lembaga keuangan sistem manajemen keuangan yang menggunakan prinsip dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Prinsip dan dasar hukum Islam tidak hanya diaplikasikan pada sistem, tapi juga berlaku pada lembaga penyelenggara keuangan, termasuk produk-produk yang ditawarkannya. Sebagai sebuah sistem manajemen keuangan, tujuannya adalah mengalihkan dana nasabah yang tersimpan di lembaga penyelenggara keuangan kepada pengguna dana, bukan pengguna OVO atau dan lain-lainnya. Secara prinsip keuangan, hal ini tidak berbeda jauh dengan manajemen keuangan konvensional. Namun tentu saja dalam beberapa hal keuangan berbasis syariat berbeda dengan konvensional. Pada lembaga keuangan dalam Islam yang sering didengar dan diterapkan berupa asuransi syariah, perbankan syariah, dan sistem bagi hasil atau mudharabah dan berbagai jenis lainnya yang berkaitan dengan prinsip Islam namun berbanding terbalik dengan prinsip konvensional. Mungkin boleh next. Apakah kita lanjut ke pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Yang pusing silakan baca bawah ada pertanyaannya. Kami paham kalian merasa pusing dan depresi. Tenang saja, presentasi kami sudah selesai sampai di sini. Jika ada pertanyaan dipersilakan buat teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Sekali lagi kepada teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Ya mungkin jika tidak ada Ustaz, Ya, gimana? baik. Syukran lil akh Alfi wa Hammam alladhani qad qaddama maqalatahuma bi tariqah mumtazah
tastamil ala jami'i al-iqtisad al-islami. Jadi saya kira mungkin banyak teman-teman yang masih kurang familiar dengan sistem ekonomi Islam. Jadi prinsipnya dalam ekonomi Islam itu kan dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa likai la takuna dulatan bainal abniya. Jadi supaya harta itu tidak numpuk pada sekelompok orang-orang kaya saja. Oleh karena itu maka dana itu harus ditasarrufkan, harus digunakan. Nah, tinggal bagaimana cara mentasarruf dana yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Maka dari situlah kemudian muncul beberapa bidang usaha. Nah, tentu salah satu dari cara mengelolaan dana orang yang dimiliki orang kaya itu supaya dia bermanfaat buat orang banyak, karena tidak ada artinya dana yang menumpuk kalau tidak digunakan. Nah, di dalam menggunakan harta itu, maka salah satu pengelola adalah perbankan. Nah, kalau kita bicara masalah ekonomi Islam, sudah barang pasti turunannya, salah satu di antaranya adalah perbankan. Nah, tentu harus kita lihat kenapa misalnya para ulama berbeda pendapat tentang sistem perbankan ini. Pertama, perlu kita ketahui bahwa perbankan ini sesuatu hal yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Nah, beberapa abad ya umat Islam itu belum memiliki sistem perbankan. Yang ada adalah ada yang disebut dengan Baitul Mal. Kemudian juga hal-hal yang lain yang biasa dalam sistem muamalah. Ada al-buyu, ada jual beli, ada gadai-gadai, ada apa yang disebut tadi iwalah. Iwalah itu bisa berarti ya mentransfer atau mengalihkan hutang, atau dalam konteks kekinian iwalah itu ya transfer dana. Nah, ada prinsip umum di dalam muamalah. Yang pertama adalah ada tadi yang disampaikan oleh pemakalah, ada prinsip yang mengatakan al-aslu fil muamalati al-ibah. Jadi dasarnya di dalam berinteraksi, dalam bermuamalah itu adalah boleh. Ini berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah itu al-aslu fil ibadati al-haram. Pada dasarnya ibadah itu haram, kecuali yang diperintahkan. Sebaliknya pada muamalah. Semua muamalah itu pada dasarnya boleh, kecuali apa yang diharamkan. Maka tadi ada prinsip yang dikemukakan dalam konteks ekonomi Islam, yaitu ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ya, Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nah, kemudian masalah riba tadi sudah jelaskan oleh Albi, ada dua kategori ya, ada riba nasi'ah, ada riba al-fadl. Itu terkait dengan masalah penundaan waktu atau membarter barang yang sama dengan kelebihan. Nah, itu masuk kategori riba. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai bank konvensional itu. Di satu sisi, dalam sistem ekonomi modern kan nggak lepas dari perbankan, apalagi saat ini. Nah, sehingga kemudian perdebatan tentang apakah bunga yang diberikan oleh bank itu
yang kita sebut dalam bahasa Arabnya apa itu bunga, bukan zahro tapi al-faidah. Di al-faidah bunga bank itu haram atau boleh gitu. Nah, perdebatan itu cukup panjang sampai kemudian pada abad 20 ini gagasan-gagasan supaya kelompok-kelompok yang mengharamkan bank Islam atau paling tidak syubhat itu, maka pemikiran-pemikiran mereka untuk bisa mencari solusi supaya ekonomi Islam itu tidak paradok, tidak bertolak belakang dengan prinsip syariah. Maka dari situlah kemudian secara perlahan tapi pasti mulai digagas tentang ekonomi Islam. Nah, salah satu turunannya adalah perbankan Islam atau kita biasanya menggunakan perbankan syariah. Ya, tidak masalah sebuah nama, tapi yang penting bahwa sistem perbankan ini itu berdasarkan syariat, maksudnya syariat Islam. Yang tadi paling menjadi perdebatan panjang adalah sistem riba itu. Nah, saya kira ini menjadi sangat penting bagaimana kita memahami tentang sistem ekonomi, khususnya perbankan ini. Karena tadi juga disebutkan, sekarang sangat marak ya, orang tidak berpikir itu bunga itu. Yang penting mereka dapat dana, apalagi kalau yang disebut dengan penjol di mana waktunya sangat singkat, bunganya sangat besar. Nah, ini kan mencekik, padahal prinsip di dalam Islam dalam muamalah itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, jadi saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Itulah prinsip dalam muamalah antara satu orang dengan yang lain, baik antara muslim maupun yang lain. Itu ada prinsip ta'awun. Nah, dari prinsip dasar inilah kemudian lahir beberapa sistem ekonomi Islam di mana misalnya ketika orang meminjamkan, kalau itu di luar perbankan misalnya, itu menjadi ibadah, menjadi dianjurkan bahwa ketika orang bisa menutupi kebutuhan orang lain dengan cara meminjam, itu adalah dapat pahala gitu. Dapat pahala. Nah, tetapi ketika meminjamkan uang kemudian ada harapan bahwa pengembalian itu lebih dari apa yang diberikan, maka itulah yang kemudian prinsip-prinsip Islam dasar tadi ta'awunnya tidak terwujud. Bahkan bisa jadi itu menyulitkan, mencekik orang-orang miskin gitu. Nah, disitulah pentingnya prinsip dasar diterapkan. Nah, dalam perbankan Islam itu ya coba menerapkan tadi prinsip ta'awun, kemudian juga prinsip saling menguntungkan. Maka tadi sudah, nah ini barangkali yang perlu perhatian kita sebagai umat Islam yang selama ini meragukan, apalagi mengharamkan tentang sistem perbankan konvensional, begitu juga turunannya, baik itu gadai-menggadai, kemudian apa yang disebut dengan takmin atau kafalah, asuransi. Nah, maka kita harus tahu prinsip dasar tadi sudah dibedakan antara baik itu secara makronya sistem ekonomi Islam maupun mikronya tentang sistem perbankan. Perbedaan antara dua sistem ini, sistem konvensional dan sistem syariah. Karena ketika orang berinteraksi, bermuamalah dengan perbankan Islam, mungkin dia mengatakan bahwa sama saja ketika kita mendepositokan dana kita di bank konvensional, kita dapat misalnya tadi sebutkan apakah 2%
dari dana yang kita setor per bulannya, atau biasanya per tahunnya 12 sampai 14 atau 15%. Begitu juga dalam kita mendepositokan dana kita di bank syariah, kita juga dapat keuntungan. Nah, barangkali kalau orang hanya melihat di situ, dia akan mengatakan, oh sama aja antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Nah, prinsipnya yang harus kita tahu tadi. Jadi kalau dalam bank konvensional misalnya, ketika kita menyimpan dana yang kita sebut deposito 100 juta misalnya, maka sudah ditentukan dalam akadnya itu bahwa kita akan menerima bunga misalnya 15% dari dana yang kita simpan 100 juta. Nah, maka dalam akad itu baik nanti banknya itu untung jauh lebih banyak dari 15%, berlipat-lipat misalnya, atau sebaliknya bank itu rugi misalnya dalam pengelolaan dana itu tidak dipikirkan. Yang penting si nasabah mendapatkan 15% dari total dana yang disimpannya. Nah, itu prinsip bank konvensional. Jadi dia mendapatkan sejak akad itu 15% setahun misalnya, itu biasanya bisa dibayarkan setiap bulan atau setahun sekaligus. Nah, itu baik dalam deposito atau dalam rekening yang kita simpan. Nah, sedangkan dalam perbankan syariah, nah ini yang meskipun ujungnya sama-sama untung, tapi prinsipnya beda. Kalau dalam bank syariah itu istilahnya mudharabah. Jadi dana yang kita depositokan itu ketika akad itu ada yang disebut dengan nisbah. Nisbah antara pengelola yaitu bank, antara pemilik dana yaitu nasabah. Nisbah itu, persentase itu diambil bukan dari modal, bukan dari dana yang kita store. Misalnya tadi 100 juta kita store, maka uang itu dimudharabahkan, digunakan oleh bank, dan dalam akadnya itu disebutkan berapa nisbah si bank pengelola, berapa nisbah persentase yang diperoleh oleh penyelenggara. Nah, persentase itu bisa 50-50, 50%, 50%, 50% untuk perbankan, untuk bank, 50% untuk nasabah. Biasanya bisa 50-50 atau 40-60 misalnya. Nah, itu diambil bukan dari dana pokoknya, tapi itu di persentase itu dari keuntungan. Jadi per bank sesuai dengan kesepakatan dana itu digunakan untuk apa, maka ketika dia kelola dana itu, kalau dia mendapatkan keuntungan dari 100 juta misalnya, mendapatkan untung 10 juta, nah maka tadi dibagi untungnya itu bukan persentasenya, bukan dari dana yang disimpan, tapi dari keuntungan. Jadi 10 juta misalnya kalau 50-50, maka masing-masing 50-50 misalnya, 5 juta, 5 juta, baik nasabah maupun perbank. Atau 60-40, maka banknya dapat 6 juta, kemudian nasabah mendapat 4 juta. Nah, itu prinsipnya yang berbeda. Nah, satu lagi adalah bahwa dalam perbankan konvensional itu hanya diukur keuntungan saja. Ketika banknya kolab, ketika banknya rugi, nasabah nggak beresiko. Gitu. Nah, itu tidak ada ta'awun di situ. Makanya yang tidak sesuai dengan syariah. Tapi kalau dalam bank syariah itu, maka ketika banknya rugi, maka si nasabah juga mendapat nisbah kerugian. Nah, sama antara nisbah keuntungan dengan nisbah kerugian itu dibagi ya, sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu saya kira yang perlu teman-teman tahu tentang dasar tadi, pembagian keuntungan antara bank konvensional dengan bank syariah. Jadi kalau bank konvensional itu
keuntungan itu atau yang disebut dengan bunga itu dari dana total yang kita simpan. Terserah bank itu rugi atau untung berapa kali lipat, tetap saja si nasabah itu mendapatkan tadi berdasarkan akarnya 14% atau 16% setiap tahun. Sedangkan dalam bank syariah keuntungan nisbah itu persentase itu diambil dari keuntungan sehingga dia fluktuatif ya. Di setiap tahunnya atau dibagikan setiap bulan itu tidak konstan. Dia bisa turun naik sesuai dengan hasil usaha yang dilakukan. Nah, itu yang barangkali yang bisa kita pahami tentang sistem perbankan Islam. Kemudian tadi juga ada masalah apa yang disebut dengan takmin ya atau asuransi. Nah, ini juga tadi sudah dibandingkan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Jadi sekarang ini sudah mulai banyak tadi disebutkan juga asuransi konvensional yang membuka juga asuransi syariah. Nah, bedanya di mana? Tadi disebutkan bahwa ketika kita misalnya masuk dalam sistem asuransi itu, maka si nasabah atau orang yang masuk di situ, itu dia menyerahkan sejumlah atau setiap bulannya dia menyerahkan sejumlah uang yang disebut dengan premi, dengan harapan bahwa dia ketika terjadi tergantung model asuransi full misalnya semua, baik itu kematian, kecelakaan, sakit dan lain sebagainya, atau yang misalnya ada asuransi kecelakaan saja, ada asuransi jiwa saja, ada asuransi misalnya jaminan rumah dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam asuransi jiwa misalnya, tadi disebutkan bahwa di dalam asuransi konvensional itu seorang dalam akarnya itu misalnya dikatakan bahwa ketika dia kalau asuransi jiwa bisa meninggal dunia akan mendapatkan 100 juta. Tetapi dia harus membayar setiap bulan jumlah tertentu, apakah itu 500.000 atau 1 juta yang disebut dengan premi. Nah, selama dia masih hidup itu. Nah, selama dia hidup, misalnya kalau dia masuk asuransi 50, umur usia 50, maka sejak itu dia terus membayar sampai dia meninggal dunia. Apakah itu 1 juta atau 2 juta atau 10 juta, tergantung akadnya. Nah, maka ketika dia meninggal dunia berapapun usianya, baik usia misalnya 50 tahun, kemudian ketika 55 tahun meninggal, atau ketika 80 tahun meninggal, maka di saat dia meninggal, dia mendapatkan tadi yang disebut jaminannya 100 juta. Nah, begitu juga kalau dia panjang umurnya sampai 80 tahun, maka dia terus harus membayar dan dia hanya bisa memanfaatkan hasil dari apa yang dia ikut itu ya ketika dia meninggal dunia, artinya tidak kepada dia tapi kepada akhirat. Nah, sedangkan dalam asuransi syariah tadi disebutkan juga bedanya bahwa premi itu tidak hangus. Tidak hangus. Kalau tadi misalnya dalam konvensional ketika orang masuk asuransi 50 tahun, 60 tahun dia misalnya keluar lagi karena nggak ada dana untuk membayar bulanannya, maka dana yang sudah disetor yang premi itu hangus. Nah, kalau dalam bank asuransi syariah, dana atau premi yang disetor itu diinvestasikan. Memang ada perjanjian, misalnya 30% itu untuk tahunnya, yang disebut ada tahunnya tadi, yang itu kalau ada dari salah seorang anggota yang ikut dalam asuransi itu meninggal, nah diambil dari dana tahunnya itu. Misalnya kalau kita nyetor 1 juta, tahunnya 300, maka yang dana 700 itu menjadi dana investasi kita.
Nah, dalam waktu tertentu misalnya apakah punya 5 tahun, 7 tahun, itu dana kita nggak akan hilang. Nah, sehingga ketika jatuh tempo misalnya kita investasinya 5 tahun, maka 5 tahun kita mau ambil dana yang kita setor sebagai premi itu bisa dipotong tadi untuk dana tahun. Sehingga misalnya ketika kita sejanjinya 5 tahun sudah boleh diambil, maka dana yang kita setor itu bisa kita ambil. Bahkan ada peningkatan karena dana itu diinvestasikan. Nah, itu beda yang sangat menonjol dari asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Jadi bedanya bahwa premi yang dibayar dalam asuransi konvensional itu hilang begitu saja, baik kita memanfaatkan atau tidak dari jaminan itu misalnya, maka dia hilang. Sedangkan dalam asuransi syariah, dana yang kita setor itu dibagi dua, ada yang berupa infak atau sedekah yang disebut dengan ta'awun. Dari total premi yang kita bayar, misalnya 30%, nah 70% itu menjadi dana tetap kita diinvestasikan. Nah, sehingga kemudian ketika kita tidak terjadi apa-apa ataupun terjadi apa-apa pada orang yang dijamin, maka dana itu tetap ada. Di samping dana tadi, misalnya ketika meninggal dunia 100 juta, itu pasti dapat, karena itu diambil berdasarkan kesepakatan ta'awun tadi, dari premi yang kita setor, di samping dana kita yang itu diinvestasikan, sehingga dia bisa diambil kapan saja setelah lewat perjanjian, misalnya 5 tahun, maka dana itu bisa diambil atau tetap ada tapi sebagai investasi, kapan kita butuhkan maka itu bisa diambil. Saya kira itu yang paling menonjol yang harus kita tahu. Nah, sedangkan selain dua tadi juga ada, misalnya ada yang disebut dengan gadai kan, gadai syariah. Nah, itu juga begitu, semua dasarnya adalah ta'awun. Maka semua dicocokkan atau diselaraskan dengan nilai-nilai yang ada di dalam syariat Islam. Taib ayuhal ikhwah wal akhwatil a'izzah, nazran li'anna al-waqta qad intaha, naktafi bihadzal qadar wa la yasa'una fi nihayati muhadaratina an nuqaddima jazila syukru faqir taqdir lil firqah al-ashirah allati tatakawan min al-ahmam Usamah wal Albi Azimi alladani qad qaddama maqalatahuma bi tariqah syamilah wa muntajah, jazakumullah khairan jaza wa kadzalika jamil ikhwa alladziina syaraku fi hadhihi al-muhadarah, nadullahu ta'ala an yanfa'una bi hadhihi al-ma'lumat wa hadhihi al-ilm fi majal al-iqtisad al-islami. Wa syukran lakum jami'an wa ila naltaqi insyaallah fi al-usbul qadim wa as'adallahu naharakum bil khair wa ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aisyah arju an tusajjil asma al-hadirin wal firqah allati tuqaddimul maqalah wa fi nihayati al-fatrah dirasya insyaallah sana. Wa kadzalika al-ahmam wa albi arju min kuma antursil hadhihi al-maqalah saun kana PPT atau maqalah al-kamilah ila Google Classroom. Wa syukran wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.